Nggak bisa. fayakun. Kun fayakun, Karakteristik Quran surat ketiga, Yasin. karakteristik ketiga gagal lagi. Nah, gagal. Sementara Oten nih masih nih unggul. Tiga-tiganya bener ya. Oke, yang keempat, coba. Walam yakul lahu Walam yakul kufuwan lahu ahad. kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Oke. Tidak ada yang serupa dengannya. Apa yang menjadi hal yang rancu dengan istilah tidak ada yang serupa dengannya? Coba, silakan. Di dalam iman Islam. Nah, makhluk itu nggak ada yang serupa, baik dari Oke. Sekarang saya tanya, hakikatnya, dari batu beranak nggak? zatnya. Sekarang saya tanya, batu beranak nggak? Enggak. Allah beranak nggak? Ya enggak. Ya udah, kok udah serupa. Udah yang keempat udah selesai. Ya kan? Selesai udah. Cuman satu doang deh yang benar. Yang ketiganya selesai kan? Ada yang menyerupai dia ternyata. Tidak beranak. Tetapi dari narasi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi dia bisa nggak menyerupai makhluknya? Ini yang menjadi. Yes. Ya bisa. Ya, selamat malam. Selamat siang. Oke, abang ini sama tuh Kristen Uma. Bor, belikin dulu kopi, Bor. Enggak, kopi aku enggak. Bor, kopi Bor, satu Bor. Abang Islam atau Kristen, Bang? Aku Muslim, cuman dulu dari 11, cuman ya move on yang paling sulit itu dulu move on yang dari agama sebelumnya. Jadi suka belajar. Ih, Masuk, aku juga dari sebelah ke loh, ortodoks. Bang. Serius, aku dari sebelah. Aku dari RT 6 ini udah Kristen loh. Tapi jangan bilang-bilang ya, Bang. Jangan bilang-bilang ya. KTP ku pun masih Islam. Gimana Bang Tion? Apalah cerita kita? Iya. Kalau dua sih, kakak di kepatriakan apa? Kepatriakan Gereja Ortodoks Yunani Sejati GGOC kah? Iya, betul. Oh, kalau saya juga suka nimbrung di roomnya, tapi kepatriakan Moskow dia, Rocor. Iya, Mas Kupati. Abang seriusan? Ada satu yang mau. Abang seriusan dari Kristen ke Islam. Kenapa Iya, ke cuman Islam? aku susah move on aku. Enggak, aku tanya dulu, abang gara-gara apa masuk Islam, Bang? Pasti poligami ya. Poligami ya. Poligami ya. Gara-gara di Kristen nggak diboleh ya? Is tak patut. Oh, Mak, tenggak dulu. Awas ya, Bang. Biar relax kan. Ya ada yang mau tanyain sih kak. Itu Jadi dulu. kalau misalkan Itu dulu, Bang. Kenapa aku masuk Islam? Penasaran dulu kali kan, batin gini loh. ya kalau dulu kan saya itu Protestan. Jadi apa yang menjadi pertanyaan di hatiku ini nggak ku dapatkan di Protestan gitu. Cuman kayak misalkan contoh ya, salah satu contoh ya, kok tiga Tuhannya Kristen begitu. Pada waktu itu pertanyaanku 2010. Nah, itu ku dapatkan di agama dulu belum ada viral seperti ya Katolik itu kuanggap seperti Protestan gitu jawabannya. Kalau Ortodoks belum ada, belum ngetren di tahun itu, belum viral seperti sekarang. Nah, di akhir-akhir ini zaman medsos ini 2020-an suka dengar gitu loh di YouTube seperti dua tokoh sih. Serius, Bang? Bapak Bambang Nursena sama bentar Bang, tadi Abang bilang kenapa Tuhannya tiga? Emang ada di Alkitab dikatakan Tuhan kita tiga, Bang? Nah itu dia, aku dapatkan jawabannya juga baru-baru ini setelah belajar gitu. Karena aku juga memang dasarku itu suka baca. Ya seperti yang Credo Nikea Konstantinopel pun dalam bahasa Latin aku hafal sampai sekarang detik ini bisa dites. Credo et unum Deum
patrem omnipotentem factorem selietere visibilium omnium et invisibilium. Itu karena sering baca juga. Nah, itu kudapatkan dari dua tokoh sih. Suka ngikutin di YouTube, Episkop Daniel Biantoro sama Bambang Nursena. Kan kebetulan juga aku di Muhammadiyah, Kak, di Jogja dulu. Jadi bahasa Arab pun tahu juga. Jadi ketika ada ceramah khotbahnya Bapak Bambang Nursena dalam bahasa Arab juga, ini tahu ini nih. Kayak konsep Allah itu juga sebelum pra-Islam pun Allah, kosakata Allah itu pun sudah dikenal dalam apa namanya di Timur Tengah. Ya baru ku dapatkan ini kan jawaban yang ku minta waktu tahun 2010 lalu, tapi ya sudahlah. Sekarang lagi masih mencari-cari, termasuk ke romo-romo gereja Ortodok Rusia. Beliau ada Boleh di Medan nanya nggak, Bang? juga. Boleh nanya nggak? Boleh. Oke. Boleh, Kak. Tadi abang bilang gara-gara ada pernyataan 3, makanya abang pindah ke agama Islam, betul? Ya kan? Nah, Ya. sekarang abang udah pindah ke agama Islam. Di dalam agama Islam ini abang kenal nggak Allahnya? Kenal? Enggak, aku nggak kenal, emang siapa saya. Nggak, maksudnya Tahu ya. melalui kitab Tahu ya, sucinya kan, melalui kitab sucinya, pengajarannya kan, abang setidaknya mengenal Allah mereka kan. Ya, tahu. Sejauh abang masuk Islam, apalah yang abang kenal dari Allahnya? Itu ada di Quran surat Al-Ikhlas. Karakter Allah itu, karakter Tuhan itu harus 4. Wa qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, katakanlah Allah itu Esa. Berarti karakter Tuhan itu harus mencakup bahwa dia itu Esa. Abang tahu itu ada di Alkitab? Ada Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Oke, Allahu Somad artinya Kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad ya, itu Esa, Allahu Somad. Dia tempat bergantung segala sesuatu. Ya, berarti karakter kedua bahwa Tuhan itu ya bergantung segala sesuatu itu tadi. Ketika di karakter kedua, karakteristik kedua, Allah tempat bergantung semua umat, apakah Allah yang abang kenal itu ya bisa menyatakan dirinya tanpa dia tergantung oleh makhluknya? Pernah mempertanyakan itu nggak? Hah? Nggak bisa. Loh, berarti yang kedua udah gagal. Nah kan? Allahu ahad, Allahu somad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Loh, ini malah dia sama ciptaannya. Gimana ini? Gagal karakteristik kedua. Oke. Karakteristik yang pertama sama-sama ada di Alkitab. Tetapi kalau di Alkitab saya bisa jelaskan Allahu somad ya, Allah tempat bergantung segala makhluk. Itu betul. Bahwa semua makhluk ini bergantung sama dia dan dia tidak bergantung sama siapapun. Ini dibuktikan, justru karakteristik kedua ini dibuktikan oleh Allahnya orang Kristen. Oke, masuk yang ketiga, Bang, silakan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid wa lam yulad ini di 2010 menjadi pertanyaanku. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Apa yang bisa Bang kenal? Nah, bahwa Yesus Kristus itu kan Ibnillah, anak daripada Allah. Nah, ini kan kalau misalkan Tuhan itu ya dia tunggal, dia nggak butuh siapapun, dia nggak punya anak, nggak punya bapak. Nah, tapi ada jawabannya sebetulnya. Saya waktu lihat YouTube-nya Romo Daniel. Bentar, abang tahu arti memperanakan dan diperanakan ya? Saya sudah tahu sekarang. Karena firman itu keluar daripada Sang Bapa, sebagaimana kata-kata saya keluar dari diri saya terimplementasi dari kata-kata saya. Pertanyaan saya, kalau Allah tidak mengeluarkan Allahnya abang Islam,
tidak mengeluarkan firman-Nya, bisa nggak dia menciptakan langit dan bumi? Kalau firman-Nya tidak keluar, kun Nggak bisa. fayakun. Kun fayakun, Karakteristik Quran surat ketiga, Yasin. karakteristik ketiga gagal lagi. Nah, gagal. Sementara Oten nih masih nih unggul, tiga-tiganya bener nah. Oke, yang keempat, coba. Walam yakul lahu Walam yakul kufuwan lahu ahad. kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Oke. Tidak ada yang serupa dengannya. Apa yang menjadi hal yang rancu dengan istilah tidak ada yang serupa dengannya? Coba silakan. Di dalam iman Islam. Nah, makhluk itu nggak ada yang serupa, baik dari Oke. Sekarang saya tanya. hakikatnya, Batu dari beranak nggak? zatnya. Sekarang saya tanya, batu beranak nggak? Enggak. Allah beranak nggak? Ya enggak. Ya udah kok udah serupa. Udah yang keempat udah selesai. Ya kan? Selesai udah. Cuman satu doang dia yang benar. Yang ketiganya selesai kan? Ada yang menyerupai dia ternyata. Tidak beranak, tidak beranakan. Tetapi dari narasi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tapi dia bisa nggak menyerupai makhluknya? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Concern saya di situ. Ya, makhluk tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan. Tapi Allah bisa? Ya, bisa melakukan segala sesuatu. Ya berarti nggak ada yang salah. Omnipotenten. Berarti tidak ada yang salah dengan Omnipotenten. firman Allah mengambil rupa manusia. Firman Allah menjadi manusia. Berarti tidak ada yang salah untuk itu. Ya kan? Dan Bisa memang dijelasin. diakui juga di iman Islam bahwa firman itu bukan makhluk. Ya kayak Quran lah menurut iman dari Islam. Quran itu memang bukan makhluk, tapi firman. Dia kekal. Firman itu memang. Itu iman Islam. Itulah yang diperdebatkan di zaman dulu Mu'tazilah Saya tahu, sama berarti abang Asy'ariyah. nggak mutajilah ya. Saya tahu. Abang Bukan. tidak mutajilah. Oh, tahu. Tapi tahu dong. Saya membahasin dari 2 tahun yang lalu. Kan? Karena banyak juga umat muslim yang tidak tahu pemahaman tentang ini. Firman Allah itu tidak diciptakan. Tetapi ketika saya katakan, kayak kemarin diskusi saya gitu ya kan. Firman Allah itu diciptakan tidak. Firman Allah itu sama dengan Allah kata dia. Saya tanya ke Quran, tiba-tiba blank sampai di situ. Nah, ini kesalahan pemahaman itu. Jadi firman Allah menjadi manusia tidak ubah dengan firman-Nya Allah dalam iman Islam mengambil atau menambahkan kodrat buku. Itulah yang disebut Quran. Setuju? Iya, betul. Memang begitu. Nah, itu. Makanya dari Al-Ikhlas ini kita lihat Al-Ikhlas ini yang bisa menggenapi seluruh karakteristik dari Tuhan itu cuman Tuhan Yesus. Cuman Allahnya orang Kristen. Dari situ sebenarnya sudah selesai. Kalau mau membuka diri. Tapi kenapa diperdebatkan di tahun abad ketiga itu sama Uskup Arius bahwa sebelum Sang Firman sebelum ada waktu di mana Sang Firman itu tidak ada. Di mana? Di mana dikatakan ada waktu. Itulah yang dibilang Arius sama Loh, sementara jadi kontra Yesus- sama Athanasius. Ya, sementara Yesus berkata, sebelum dunia ini ada, Bapa telah mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 24. Ya kan? Betul, betul. Yohanes 17 ayat 5 Supaya juga mereka mengatakan, menjadi iya. Yohanes 17 memandang ayat 5 juga kemuliaanku. sebelum dunia ada. Berarti kesalahan Arius adalah dia tidak baca Alkitab. Kesalahan Arius adalah dia tidak belajar yang benar tentang iman Kristen. Itu. Poinnya di situ, makanya ajaran si Arius ini dikutuk. Dipungut. Dipungut sama SSY, Arianisme kan. Arius itu kan ajarannya Arianisme kan. Dipungut sama SSY, dipungut sama Ebionit, apa lagi? Nasrani. Sama RT 6 lagi. Dipungut ajaran yang salah ini dipungut, disebarkan dan menjadi ideologi yang baru. Nah, itu dia. Makanya gereja itu keren sekali ketika melakukan konsili dan itu dibantah. Ya.
Ya, dan memang saya juga apa namanya suka baca-baca kayak konsili mulai dari konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus, Sejarah sampai Kristen itu kalau di perlu. Katolik ada konsili Trente dan Vatikan terakhir. Itu tidak diakui karena hanya 7 konsili yang diakui gereja semesta. Ya, sampai Kalsedon ya kak ya. Ya. Bukan Kalsedon ya. Yang ikonoklasma. Tunggu ya. Oh, Enggak sampai. ikonoklasme. Banyak-banyak. Jadi ada 7 konsili yang diakui. Konsili Kalsedon tuh juga ada 2 ya kalau nggak salah. Konsili Nikea yang kedua itu juga 2. Gitu ya. Ini saya searching dulu. Mungkin di searching ada tuh 7 konsili ekumenik. Jadi ada beberapa konsili yang dilakukan gereja lokal. Kalau itu tidak dilakukan oleh semesta, itu tidak dianggap. Seperti itu. Gitu, Bang. Kalau kalau ini bisa terjawab, nanti saya jadi bahan perenungan lah. Setelah ini saya cari-cari literasi lagi. Terakhir, pada waktu Yesus disalib, dia mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Eli itu kan dari kata turunan dari kata Elohim, Eli. Dalam bahasa Aramaik menjadi Eli. Kenapa dia mengatakan itu? Kan dia Dua-dua. dui natur, ada kodrat ilahinya di dalam dirinya. Kenapa dia Yesus mengatakan kepada Yesus kan Yesus kan mengatakan gini, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud. Salah satu perkataan Yesus di kayu salib tentang Eli Eli lama sabachthani itu adalah Mazmur 22. Jadi Yesus itu bermazmur. Abang kalau baca Mazmur 22 dari ayat 1 sampai selesai, satu pasal itu menceritakan penderitaannya di kayu salib. Jadi Yesus itu sedang menggenapi tulisan Raja Daud di dalam Mazmur 22. Dia bukan lagi sedang ini. Istilah kata Bang, kalau saya kasih contoh. Saya lagi nyanyi ya Tuhanku, bapaknya meninggal jadi hantu. Apakah itu adalah hidup saya? Apakah itu tentang menceritakan saya? Itu kan adalah lagu. Nah, demikian Yesus itu bermazmur supaya Daud itu tidak malu di hadapan Allah. Dia sudah menuliskan nubuatan yang tidak digenapi, maka Yesus menggenapi itu. Kalau Yesus tidak menggenapi Mazmur Daud, berarti dia bukanlah Mesias yang dijanjikan Allah. Jadi tujuan Yesus bermazmur, Eli Eli lama sabachthani, itu adalah untuk menggenapi nubuatan itu. Gitu, Bang. Oh, berarti ada di Mazmur 22 ya. Satu pasal Ada. itu utuh ya. Iya, bahkan semua orang mengerumuni, anjing-anjing mengerumuni aku, tanganku tertusuk, kakiku tertusuk. Orang membuang undi atas jubahku. Itu di Mazmur 22 itu. Buka aja Mazmur 22. Nih, saya bantu buka ya. Makanya banyak orang yang tidak tahu. Ya, seperti nubuatannya Nabi Yeremia sama Nabi Yesaya ya. Semua. Nah, ini ya, saya balikan. Bahwa akan ada perawan yang akan melahirkan, kata Nabi Iya, Yesaya. ini kan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dikatakan untuk memimpin biduan menurut lagu. Ini lagu Mazmur, rusa di kala pajar. Ini kan, Eli Eli lama sabachthani. Aku berseru tapi engkau tidak menolong aku. Nih ya, saya sampai ke bawahnya ya. Dikatakan gini. Ini. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang celahan manusia. Semua orang melihat aku, mengolok-olok aku. Ini kan menceritakan tentang dia. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Nih, dikatakan ini kan. Ini doa-doa dia. Nih, dikatakan, janganlah jauh daripadaku. Banyak lembu-lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Orang-orang mencemooh. Seperti singa yang menerkam. Kan mereka mau membunuh dia kan. Seperti air aku tercurah, dikatakan. Hatiku menjadi seperti lilin luluh hancur. Kekuatanku tuh hilang lidahku. Nah, dikatakan ini ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing itu kan untuk orang yang di luar dari Israel. Itu adalah istilah orang Israel terhadap orang-orang yang di luar dari Israel. Nah, inilah orang Romawi itu. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Dia sedang menceritakan bahwa dirinya di kayu salib seperti itu. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini yang dilakukan dia kan? Yang terjadi pada Yesus kan? Nah, ini. Di film Passion of Christ juga ada itu ya. Nah, ini kalau kita lihat sampai di akhir, pada akhirnya adalah nih. Segala
ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan dia, dan segala kaum dari segala bangsa akan sujud menyembah di hadapannya kepada Yesus yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau kamu mau ke sini bisa sebenarnya. Masalahnya banyak orang yang tidak mengerti Mazmur Daud ini. Jadi Yesus itu bermazmur. Kenapa dia bermazmur? Supaya dia menggenapi seluruh nubuatan. Karena dia mengatakan itu kan. Pernah baca kan Yesus itu mengatakan itu? Nih ya. Harus Betul. digenapi. Mazmur 22 ayat 2 tadi Iya. itu kan perkataan Yesus waktu disalib gitu kan. Iya. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Itu yang terjadi kepada Yesus di Mazmur 22. Jadi Raja Daud saja sudah menerima penglihatan itu. Bahwa dia Mesias yang akan datang akan berakhir seperti itu. Berakhir disembah semua makhluk. Kan di akhir dari ayatnya itu. Allahku itu tuh. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Mazmur. Nah ini. Abang bisa baca Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata seperti itu. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Jadi Yesus tuh gak pernah ingkar. Tuh. Udah, baptis sana. Udah baptis sana. Ya kayak Tuhan menciptakan melalui firman ya, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 5, Kejadian 1 ayat 7, ayat 9 dan ayat 12. Maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Allah, kayak gitu. Dan firmannya dia sendiri. Yang 1 sampai 3. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu melalui firman dan rohnya. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada ayat ketiga. Tidak ada segala yang terjadi dari segala apa yang dijadikan. Jadi Allah itu memang harus melalui firman dan melalui rohnya. Mazmur 33 ayat 6. Dengan firman Allah, langit dijadikan. Nah ini di Mazmurnya Daud juga ini. Jabur Daud ini. Mazmur 33 ayat 6. Nih. Nih kan? Saudaramu, sebentar Kak, aku potong ya, maaf ya Kak. Boleh ya? Boleh. Ada pertanyaanku juga kepada yang agama saya yang sekarang. Mereka mengatakan bahwa Taurat, Zabur itu dipalsukan. Ya, dipalsukan. Saya sederhana aja. Bertanyanya. Ya kan? Mazmur oleh firman Tuhan, ya Yesus itu firman. Berarti melalui firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Allah kita punya nafas. Abang tahu nafas itu yang mana? Nih. Ayub 33 ayat 4. Nih. Ayub 33 ayat 4. Ya. Loh kok ini John? Nih. Ayub 33. Oh ya bener Job. Oh, becir, bukan itu. Nih. Daria. Nih. Ayat 4 dikatakan, Roh Allah. Aduh, Bang Tion kena ya. Roh Allah telah membuat aku hidup, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini. Jadi melalui firman dan rohnya, melalui firman dan nafasnya, segala sesuatu dijadikan. Abang tadi kena ya? Kena tombak ya? Coba naik lagi Bang. Abang ngerokok tadi. Nggak apa-apa Kak. Udah biasa Kak. Nah, itu jangan ngerokok Bang, biar nggak kena ini Bang, biar nggak kena itu. Ya, aku tadi nggak ngeliat dia soalnya. Nah, gitu. Jadi sejak semula memang Allah itu mencipta, menjadikan langit dan bumi ini dengan firman dan dengan rohnya. Itulah yang dijelaskan di Kejadian tadi Bang. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau Abang tanyakan? Kemute itu, kemute. Iya betul Kak. Kayak pertanyaan saya lah.
mereka mengatakan bahwa Taurat Zabur itu memang dipalsukan. Injil, Taurat, Zabur, Injil itu dipalsukan. Pertanyaan saya simpel sih, sederhana. Kayak uang, ini saya mengatakan asli, bukan palsu. Kenapa? Karena ada pembandingnya yang palsu. Kalau yang palsu ditaruh di air dia luntur, nggak bisa diterawang, nggak ada logo keamanannya. Karena ada yang palsu. Oh ini yang palsu, oh ini yang asli. Karena ada pembandingnya. Oh ini yang aslinya. Yang aslinya bisa diterawang, kalau dicelupin di air dia nggak luntur. Nah, kembali lagi ke konteks. Kalau dikatakan yang palsu seperti itu, berani mengklaim bahwa Taurat, Zabur, Injil yang sekarang itu palsu, yang aslinya mana? Tunjukkan dong. Mungkin si Nggak Pandu terjawab. yang Sampai sekarang nggak terjawab. mungkin si Pandu Galang Ramadan yang di bawah ini ya bisa menjawab itu. Nggak Ini masalah. asli. Ketika ada yang palsu, saya bisa tahu menilai yang palsu. Oh itu palsu. Kenapa? Karena saya megang yang asli. Saya punya ini yang asli. Gitu. Kalau dia mengklaim bahwa itu dipalsukan, tunjukin dong ke saya yang aslinya mana. Ya, Acing boleh naik, Acing. Ya, yang teman-teman di bawah ini kalau mau menjawab pertanyaan abang ini boleh naik. Ya, Pandu juga boleh naik. Nggak masalah, masalah ini nggak ada yang mau naik gitu. Gimana ini? Seperti itu, ya kan? Jadi kalau memang mau mengklaim sesuatu minimal harus disertai data dan logika. Karena gini, setiap orang boleh berstatement, boleh bernarasi, boleh berargumentasi. Tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan logika. Yang pertama harus dengan logika. Itu tadi yang abang bilang itu adalah suatu logika. Itu yang pertama. Yang kedua dengan data. Dan kalau tidak bisa dipertahankan dengan logika dan dengan data, maka narasi itu menjadi fitnah. Itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipertahankan dengan logika dan data, ya saya rasa itu hanya apa? Kentut yang bau lalu hilang. Gitu aja sih kalau dari saya. Gitu, Bang. Memang betul. Itu aja pertanyaan saya sih, Kak. Nanti saya baca yang Mazmur 22 itu. Boleh. Oke deh. Sehat selalu, Kak. Murah rezeki. Amin. Ya, amin. Tuhan memberkati, Bang. Nanti Oke. Halo, Pak Sugar. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Sugar. Apa kabar? Baik, puji Tuhan Ya. baik. Silakan Pak Sugar, ada mungkin yang mau ditanya. Ah, Masih Islam ya, Pak ya? masih? Masih, alhamdulillah. Kirain, takutnya tiba-tiba udah dibaptis kan kaget nanti aku, Pak. Ya, silakan Pak Sugar, ada yang mau ditanyakan mungkin. Ya, mau nanya-nanya aja. Saya memang orangnya belum tertarik, bukan tidak tertarik, belum tertarik secara dogmatis. Tapi saya ada minat untuk belajar. Bagus, Jadi Pak. mana yang bisa mengenal dalam hati saya. Tuh, saya pengen tanya makna korban bagi orang Kristen itu apa? Karena saya pelajari beberapa hari yang lalu itu memang sangat jauh berbeda ya dogma Kristen dan Islam, makna tentang pengorbanan. Dalam Islam kan idul korban. Itu untuk orang Kristen tuh maknanya apa? Kurban itu kalau kita secara bahasa Indonesia literasi bahasanya aja, kurban itu artinya seseorang yang menggantikan kondisi seseorang yang tidak bisa ditanggungnya. Itu kurban. Ya kan? Contoh, seorang bapak berkorban demi anaknya kan, cari nafkah untuk anaknya, itu kan dia berkorban sampai mati-matian. Dia menggantikan, padahal seharusnya setiap orang mempertanggungjawabkan atas dirinya, atas hidupnya sendiri. Setuju nggak, Pak? Gimana sih? Sebentar. Saya boleh nggak open cam? Boleh dong, emang harusnya on cam, tapi nggak Masalahnya bisa. di apa namanya di komen-komen kan saya dianggap Gus Wafi ini. Enggak. Ini Pak Sugar ini udah agak lama juga ya, Pak ya di sini. Ya. Ini bukan Gus Supaya Wafi. orang tahu saya itu bukan Gus Wafi. Gimana caranya ini?
nggak bisa, Bapak baru ini pengikutnya itu baru Belum bisa ya? 96, belum bisa. Oh ya udahlah. Gitu ya. Oke lah kalau gitu. Tapi yang pasti ini bukan Jet Li ya. Ah, Oh, Jackie Chan, Jackie Chan. Ini bukan Jackie Chan yang pasti. mungkin saya bisa menerangkan dikit arti korban dalam Islam. Itu sebenarnya yang saya tahu kan mengenang mengenang Nabi Ibrahim zaman dulu, bentuk kepatuhan seseorang nabi kepada Tuhannya sampai mau mengorbankan anaknya. Oke. Itu Kalau itu bentuk dikatakan kepatuhan. mengenang di zamannya Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim saat mengorbankan anaknya itu bagi-bagi daging, dimakan dagingnya? Belum. Jadi waktu itu memang bentuk kepatuhan seorang nabi terhadap Tuhannya. Jadi akhirnya Tuhannya merubah anak Ibrahim menjadi seekor domba. Itu aja maknanya. Artinya kan Mengubah, tunggu. Mengubah Ibrahim menjadi seekor domba. Ini bukan, cuman ini. mengubah anaknya Ismail menjadi domba. Jadi kenapa Ibrahim itu mau mengorbankan anaknya? Karena bentuk kepatuhan Ibrahim terhadap Tuhannya. Kan begitu. Jadi akhirnya Tuhan merubah anaknya menjadi seekor domba. Arti seekor domba ini artinya diartikan bahwa manusia sesungguhnya nanti akan berkorban untuk berbagi terhadap sesama. Dalam hal ini ya sosial. Itu sebenarnya maknanya. Oke. Pertanyaan saya gini, dapat data dari mana Ibrahim itu mengorbankan Ismail bukan Ishak? Yang saya tahu dari mimpi, dari wahyu. Jadi Nabi Ibrahim disuruh mengorbankan anaknya satu-satunya yang paling disayangi yaitu Ismail untuk dikorbankan. Ada ayatnya nggak nih? Ada dalilnya? Itu dia, saya mempelajari tapi saya tahu itu dari banyak khotbah, banyak ceramah. Tapi secara pribadi saya memang tidak tertarik dengan dogma terus terang. Tapi itu sangat populer cerita itu sebenarnya. Karena gini, kepopuleran cerita ini dalam iman Islam ternyata tidak sama dengan kepopuleran cerita ini di bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel sekarang ini adalah bangsa yang masih berdiri dan ini adalah dari keturunan nabi-nabi. Dan di Israel sendiri itu tidak pernah ada narasi yang mengatakan yang dikorbankan itu Ismail. Tetapi semua dunia tahu itu adalah Ishak. Baru di dalam iman Anda ada narasi Ismail dikorbankan Ibrahim. Ya, Nah, betul. kepopuleran cerita ini ternyata tidak sesuai dengan pengakuan cucunya Nabi. Karena Israel itu adalah cucunya Abraham, benar-benar real cucunya Abraham. Dan cucunya ini tidak pernah menyatakan bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Nah ini dari sini kalau kita mau berlogika kan, mau tahu yang kebenarannya dari sini aja udah salah gitu. Ini bisakah informasi ini dipertanggungjawabkan gitu secara valid kan gitu. Kalau memang mohon maaf kalau tersinggung ya, tapi nanti koreksi. Kalau memang Allah ini maha mengetahui, kenapa dia tidak tahu yang dikorbankan itu adalah Ishak bukan Ismail? Iya, sejauh yang saya tahu memang yang dikorbankan adalah Ismail. Nah itu dia. Akhirnya Ismail sendiri dirubah menjadi domba, bentuk dari kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Ismail dirubah jadi domba, jadi Ismail jadi kambing gitu, jadi domba gitu. Iya, itu kok sangat populer tuh cerita itu. Jadi yang saya pelajari dari Kristen memang sangat berseberangan sekali ya, sangat jauh berbeda. Yahudi dan Kristen itu dari dulu kisah itu ya tetap dengan seperti itu, dan berarti kisah di dalam iman Islam adalah kisah yang baru, Pak. Itu. Iya. Itu. Adakah sih memang yang ada kemiripan dalam Kristen mirip gitu? Bagaimana manusia itu disuruh untuk berbagi terhadap sesama dengan cara berkorban? Ada nggak di Kristen? Kurban itu pribadi. Jadi gini, di dalam literasi Yahudi, saya kasih tahu secara literasi Yahudi. Jadi kalau bangsa Israel ini kan menerima Taurat ya, menerima hukum. Ya, di dalam kitab Imamat bagaimana seseorang itu kalau berbuat dosa menyerahkan kurban.
Jadi ini bicara tentang pribadi gitu. Ini tidak rame-rame ya. Ada nanti memang waktunya rame-rame, tapi bicara kurban itu, jadi misal kalau saya punya salah, punya dosa, saya akan datang ke bait Allah menyerahkan domba yang memang dipelihara oleh imam ya. Saya akan mengambilnya itu dan menyerahkannya kepada imam dan mengakui dosa saya, sehingga dosa saya tadi dilimpahkan. Inilah makna kurban, dilimpahkan kepada domba tadi. Pengakuan dosa. Iya, pertamanya diakui dulu dosanya. Ini memang menjadi ketetapan dan hukum. Jadi saya misalnya punya dosa, saya berzina, saya menyerahkan domba kepada imam, saya mengakui dulu, karena dosa itu mau dihapus ya harus diakui dulu lah. Orang kalau mau minta maaf kan diakui dulu kesalahannya baru dimaafkan. Kan nggak logis tiba-tiba gue minta maaf tapi nggak tahu salahnya. Ini kan nggak logis gitu kan. Ya. Jadi gitu. Misal saya berzina, saya menyerahkan kurban kepada imam. Saya berzina dan saya mengakui itu, dan imam tadi akan mendamaikan, tugas imam tadi mendamaikan saya dengan Allah. Dosa saya itu akan dilimpahkan ke korban tadi, pengganti tadi. Dilimpahkan ke sana sehingga dibakar habis korban ini. Pertamanya disembelih, darahnya ditampung, itulah yang diletakkan di mezbah, dicurahkan di mezbah. Lalu seluruh dari tubuh kurban ini, domba ini dibakar habis bersama dengan dosa itu. Dengan cara itu dosa saya hilang, dihapus. Itulah yang namanya korban penghapus dosa. Jadi benar-benar dihapus, hilang, tidak ada lagi. Jadi tidak bisa hanya bicara saja, tetapi dengan seperti itu. Karena memang menurut hukum Taurat, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Gitu. Sebab begini, hukum Allah kami itu adalah mata ganti mata. Tangan ganti tangan. Jadi kalau saya bersalah, maka nyawa harus hilang. Nyawa ganti nyawa, kan gitu. Kalau saya berdosa, upah dari dosa itu adalah maut. Jadi saya harus mati. Namun digantikan sama si korban tadi, makanya dikatakan domba ini adalah kurban, menggantikan saya. Dia yang mati, saya yang tetap hidup. Itulah makna kurban di dalam iman Kristen. Dengan jalan seperti itu, saya menjadi kudus dan saya bisa disatukan lagi dengan Allah. Sebab Allah adalah kudus, maka kita tidak akan pernah bisa menyatu selamanya dengan Allah kalau kita dalam keadaan berdosa. Gitu. Caranya gimana supaya kita kudus bisa lagi dipersatukan dengan Allah? Ya harus dengan kurban. Itulah makna kurban di dalam imannya dari Adam, Habel, sampai kepada nabi-nabi Abraham, Musa, sampai sekarang ke Yahudi dan sampai ke Kristen. Makna kurban itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itu arti kurban itu. Makanya kenapa Yesus itu pun dia tidak berdosa, dia suci, sama seperti domba itu, tidak bercacat celah, menggantikan yang berdosa. Karena kalau pendosa dengan pendosa, ini sama-sama membawa dosa. Ini nggak akan bisa menjadi kurban gitu. Contohnya gini, logikanya adalah gini. Bapak sakit, mau menolong orang sakit, nggak bisa toh? Nggak bisa, ya. Harus yang sehat dulu baru bisa menolong yang sakit. Demikian, si pendosa itu bisa ditolong dengan yang tidak berbuat dosa. Itulah yang namanya kurban. Jadi walaupun memang sudah Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Untuk menebus kita dari dosa. Ya, menebus umatnya dari dosa. Menggantikan kita. Artinya itu belum cukup ya. Pengakuan dosa sebagai belum cukup ya. Cukup, makanya kenapa kita itu harus mengikut Yesus. Kalau kamu tidak menyatu dengan Yesus, kalau kamu tidak menerima Dia sebagai kurbanmu, ya kamu nggak akan bisa selamat. Makanya kenapa semua harus percaya Kristus supaya dia bisa selamat di dunia ini. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan. Karena gini, sekarang ada nggak orang yang, karena gini Pak ya, hukum dan ketentuan Allah adalah, kenapa Allah ini kan bikin Taurat, bikin hukum, bahwa seseorang itu harus menyerahkan kurban. Sekarang imamnya siapa? Kalau memang nggak butuh Yesus, sekarang imamnya siapa di bait Allah? Bait Allahnya bahkan sekarang udah nggak ada. Ya kan? Imamnya nggak ada, bait Allahnya nggak ada. Kurbannya pun tidak ada. Kenapa? Karena kurban itu hanya bisa dipelihara oleh imam-imam Lewi. Sementara imam Lewi udah nggak ada. Kurban nggak ada, imam nggak ada, ya nggak ada pengampunan dosa. Makanya kenapa semua orang butuh Yesus untuk diampuni dosanya. Inilah kalau memang agama Bapak ya, ini kalau memang agama Bapak adalah pelanjut dari agama Abrahamaik atau pelanjut dari agamanya Musa,
Kenapa ini tidak ditetapkan? Kenapa ini tidak dilestarikan? Kenapa ini tidak diteruskan? Kan gitu. Hukum ini, kalau Allah itu memang Allah Bapa itu memang benar adalah Allahnya bangsa Israel. Kenapa bait Allah itu tidak dipertahankan dan imam itu tidak dipertahankan dari Lewi? Nah ini, karena dari keturunan Lewi lah adanya imam. Kalau tidak dari Lewi itu tidak ada imam. Kalau memang, kan logikanya gitu. Kalau memang Allah Bapa itu adalah Allahnya orang Israel, kenapa berubah hukumnya? Allah itu dari dulu tidak pernah merubah hukumnya sampai detik ini. Untuk orang Kristen makanya sampai detik ini, Pak, kurban itu ya dalam bentuk ekaristi. Karena Yesus ketika dia sebelum disalib menjadi kurban yang sempurna, dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan kepadamu. Itulah ekaristi tadi, perjamuan tadi. Nah, Jadi yang tetap melanjutkan hukumnya Allah itu sampai detik ini, itu cuma orang Kristen. Tidak ada yang lain. Yahudi sana, yang sekarang, Israel yang sekarang, maaf ya, itu tidak bisa melakukan itu. Sampai sekarang mereka masih nunggu Mesias kan, Israel yang sekarang ini. Kenapa? Ya karena mereka itu menegakkan hukumnya Musa, Tauratnya Musa. Harus di bait Allah, bait Allahnya nggak ada. Makanya mereka berusaha membangun bait Allah. Sementara Yesus bilang akan kurubuhkan. Nggak bisa itu ditentang, karena Yesus sudah bilang sendiri, dia Tuhan, kurubuhkan bait Allah, bener rubuh. Dan nggak akan ada lagi imam, bener nggak ada imam, karena dialah imam untuk selama-lamanya. Jadi bangsa Israel hingga detik ini nggak pernah bisa menegakkan hukum Taurat. Yang bisa menegakkan hukum Taurat itu cuma Otnen dalam Ekaristi, sesuai dengan perintah Yesus. ya. Itulah makna kurban di dalam iman Kristen. Ya, sangat Tidak berbeda. banyak orang Kristen juga mengetahui tentang kurban ini. Tapi kalau mau belajar dari Ortodoks pasti tahu makna kurban dan seperti apa cara kurban itu, saya tahu. Ya, ini tambahan juga yang saya tahu memang ya itu tadi pengorbanan sudah digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, itu yang saya tahu. Tapi kan tadi bagus ada tambahan. Itulah penggenapan dari Abraham yang mengorbankan anak. Ya. Maka tadinya domba menjadi manusia. Bahkan di zamannya Abraham tadinya manusia jadi domba. Makanya kenapa Yesus gelarnya adalah domba Paskah Allah. Yohanes 1 ayat 28. Ya. Gitu. Kata Nabi Yohanes ini ya. Tanya sih sebenarnya dalam hati, cuma saya nggak berani waktu itu. Iya. Saya sempat tanya sih kenapa sih kok Ismail kok dirubah jadi domba? Gitu. Turun dari mana gitu. Cuma Bukan saya nggak Ismail berani. si Ishak ya. Makanya kenapa Nabi Yohanes di dalam iman Bapak, mungkin Bapak mengenal yang namanya Nabi Yohanes. Kenapa Nabi Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Paskah Allah datang untuk menghapus dosa dunia. Itu perkataan Nabi Yohanes. Nah, Merujuk kepada Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus di Sungai Yordan, dia berkata itu. ya. Gitu, Pak. Ya kalau di dalam Islam kan memang Ismail gitu loh maksudnya, maksud saya. Keyakinan itu. Dogmanya di situ. Ada satu lagi sih sebenarnya. Boleh, silakan. Boleh, Pak. Di dalam Kristen itu masih ada percaya nggak dengan alam barzah? Alam barzah itu apa dulu? Hidup setelah kematian di alam kubur. Oke. Kalau ini maksud saya begini, kalau di dalam Islam kan memang dipercayai bahwa ketika orang meninggal dunia itu masuk di dalam alam kubur atau alam barzah. Itu nanti kan sebelum kiamat terjadi kiamat itu kan ditanya-tanya. Jadi keimanannya ditanya-tanya, akhirnya di situ ada penyiksaan. Makanya saya mohon maaf ini Ada. intermezzo aja nih ya. Ada. Jadi, begitu beratnya memang di Islam sendiri harus diakui memang di dunia aja memang begitu sulit. Di alam kubur disiksa, begitu ke kiamat nanti jalan Shirathul Mustaqim untuk ditimbang dan sebagainya, itu begitu berat memang proses-proses itu terjadi. Nggak tahu kalau di dalam Kristen gimana? Ada dong. Di Lukas 16 dari ayat 19. Bukan Rasul ya. Lazarus sendiri, kan ini ya. Kenapa kami justru ini narasi dari orang Kristen? Ya. Karena Lazarus sendiri udah mati kan, Pak. Kita tahu Lazarus itu sudah mati 4 hari lalu dibangkitkan Yesus untuk memberitahu alam barzah itu. Nah, di dalam Lukas ini adalah salah satu rasul yang menerima kesaksian Lazarus ini dan dicatatkan di dalam Injil. Ya. Di dalam Lukas 16 dikatakan mulai dari ayat 19 sampai 29 dikatakan bahwa orang kaya mati, Lazarus juga mati.
orang kaya itu tersiksa, panas. Bahkan dia sampai minta tolong sama Abraham, ya, Bapak Abraham, untuk menyuruh Lazarus menyelupkan tangannya di air lalu memberikan dia minum. Karena dia merasakan siksaan di namanya Tartarus, alam barzah tadi, alam dunia orang mati tadi. Disiksa. Sementara Lazarus yang percaya kepada Yesus, dia tidak masuk ke alam barzah atau Tartarus tadi. Karena apa? Karena dia sudah bersama-sama dengan Bapak Abraham yang adalah Bapak dari Lazarus ini. Karena Lazarus ini adalah keturunan Allah yang dijanjikan gitu. Nah itu. Jadi ada. Artinya yang percaya itu langsung masuk surga begitu? Yang percaya itu di Firdaus, di pangkuan Abraham. Langsung ya? Belum langsung, surga, langsung belum ya? surga, belum surga. Karena kan belum kebangkitan. Belum dihakimi, belum dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sudah mengalami yang namanya siksaan sebagian. Itulah alam barzah tadi. Nah, kenapa saya lebih percaya dogma di Kristen seperti ini? Karena Lazarusnya sendiri sudah pernah melihat itu. Karena dia sudah pernah mati. Maka dogma kami ini adalah kesaksian yang benar-benar nyata menjadi pengajaran bagi kami. Nah, sementara di dalam iman Islam, saya nggak tahu. Ada cerita alam barzah demikian. Dasarnya dari mana? Ya. Nah, Ya. setidaknya Artinya kalau dalam kita Kristen nanti menggunakan begitu pas hari logika, akhir, rohnya dibangkitkan gitu ya? roh itu tidak dibangkitkan karena roh tidak mati. Ya, Oh. jadi belum ada kebangkitan. Jadi roh Belum ada itu dibawa, roh kita itu ketika mati dibawa ke Firdaus atau ke Tartarus. Yang percaya pasti ke Firdaus. Kalau tidak percaya pasti ke Tartarus. Itulah alam barzah tadi yang Bapak sebutkan tadi. Jadi roh itu tidak dibangkitkan, tapi memang roh itu memang nggak pernah mati. Yang mati itu kan badan. Nah, gitu. Bahkan di dalam Lukas 16 ini diceritakan ya. Lazarus sendiri yang bilang. Karena dia udah pernah mati. Ada jurang yang tak terseberangi antara orang kaya yang mati tidak di dalam Kristus itu dengan aku. Ada jurang yang tidak terseberangi sehingga aku yang di Firdaus tidak bisa menyeberang ke Tartarus. Dan yang di Tartarus, alam barzah tadi, tidak bisa menyeberang ke Firdaus. Ini kata kesaksian Lazarus yang sudah mati dan Nggak bangkit. pernah mengalami ya? Iya, makanya saya nggak percaya kalau ada orang udah di neraka, dicelup-celup, terus diangkat ke surga. Karena belum ada. Secara data tidak ada, secara logika pun tidak ada. Gitu. Tetapi Lazarus saya percaya. Kenapa? Karena dia sendiri yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan. Ya. Demikian Yesus. Jadi bukan hanya Lazarus doang. Yesus juga mati. Makanya Yesus juga bisa menceritakan tentang alam kematian ini. Dia sudah bangkit. Kalau tidak ada faktual, bagaimana kita bisa mengamininya? Bukan mengimani ya, bagaimana kita bisa mengamininya? Gitu. Ya. Karena iman saja kalau tidak diaminkan kan nggak mungkin jadi kan? Ya. Gitu sih Pak. Kalau kita mau secara logis ya, saya sih sampai detik ini masih menggunakan logika saya dan akal saya untuk menjadi percaya. Betul ya. Gitu. Terima kasih, itu aja ya. Nanti Ya. kalau banyak malah malah pusing nanti saya. Aman. Itu aja kita renungkan. Ya. Ya. Terima Tuhan kasih. memberkati Pak Suga. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Salam. Begitu ya, cuman semua ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau naik. Silakan. Nggak dicuci di purgatori Kak? Enggak lah. Oke, halo Pudin Muntahe. Halo, bukan Putin ya. Halo. Aduh, gelap ya, seperti masa depanmu. Ini jadi gini ya. Jadi itu tadi data yang saya sampaikan ini nggak kaleng-kaleng, nggak bohong ya. Karena kita tahu Yesus itu mati dan bangkit, Lazarus mati dan bangkit. Jadi kalau untuk orang-orang yang bilang ini halu apa segala macam, terlalu data dan logika. Ya, ingat antara kamu orang yang di Tartarus dengan yang di Firdaus ada jurang yang tidak terseberangi. Ayat 25 dari Lukas 16. Ayat 25 kalau nggak salah. Ya, kalian baca sendiri.
Makanya nggak bisa, cu. Mau dari alam manapun pindah alam nggak bisa, kecuali kau dari alam hidup sampai ke alam mati. Untuk kalian yang bilang bohong dongeng apa segala macam, kau baca itu kitab suci kami. Nggak mau nggak apa-apa, nggak ada urusan. Nah, ya silakan Kak Virgo. Jadi nggak ada paksaan dalam iman Kristen. Gitu ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tap, share, give ya, biar room kita aman, damai, sentosa. Halo Jibrail Jen Mai. Halo. Halo. Ngapain pula kok berdaham naik ke atas roomku? Jangan berdaham. Iya, minum aja langsung. Nggak ada kaci-kaci dehem-deheman di sini. Yang ada langsung nge-give aja. Ini kita naikkan lagi yang lain ya. Aduh, ini yang kirim permintaan ya. Nih, belum ada yang oncom, bisa oncom. Tolong kalian tuh pakai akun yang real ya. Jangan akun kaleng-kaleng gitu. Jadi biar iman kalian pun real, nggak kaleng-kaleng. Halo, Pau. Halo Kak Gata. Ya, Pau. Islam Kristen Pau. Kristen, Protestan. Oke, ada yang mau ditanyakan Kak Pau? Enggak, Kak, aku cuma mau nanya aja. Karena kan kebetulan kan pacar aku kan dia Katolik. Nah, terus itu dia sering bercanda gitu sama aku. Iya, ntar kamu stop dulu di purgatori. Awalnya kan aku nggak pernah tahu ya, Kak. Karena di iman Protestan itu kami nggak pernah tahu purgatori sama sekali. Terus sampai akhirnya ya udah aku kayak diajarin gitu sama dia, oh purgatori itu ini segala macam. Nah, aku cuma mau tanya aja sama Kak Agatha, kalau ortodoks sendiri itu percaya nggak dengan adanya purgatori, Kak, setelah kematian? Masalahnya Yesus nggak pernah cerita ada purgatori, jadi saya nggak mengimani yang nggak diajarkan Tuhan Yesus. Iya, karena Rasul juga nggak ada mengajarkan tentang purgatori, jadi gimana saya mau percaya sesuatu yang tidak ada gitu. Kecuali udah ada yang keluar dari purgatori dan menyatakan itu. Iya. aja sih Kak, aku pikir atau apakah ini hanya istilahnya saja yang berbeda gitu, Nggak, karena bukan istilah. maksudnya kayak honestly kebetulan kan kakakku juga seorang ibu gembala ya, karena aku juga sempat sharing ke dia, terus kakakku bilang aku lebih prefer ke ortodoks sih, dia bilang gitu sama aku, jadi aku yang kayak oh oke, I see gitu deh. Terus karena aku juga sempat pernah tinggal di Rusia yang which is di sana juga ortodoks juga gitu Kak, jadi ya aku lumayan banyak tahu sih gitu. Jadi itu bukan hanya istilah kata, tetapi memang itu ajaran di sana. Memang itu ada. Makanya ada misa arwah kan. Tanya aja nanti pacarmu. Oh oke, iya. Jadi transaksi purgatori itu dalam misa arwah gitu. Dan saya tidak pernah menemukan ada kesaksian para rasul. Ada rasul yang melakukan misa arwah lalu keluar dari purgatori setelah rahmatnya dibagikan kepada orang lain. Karena gini ya, konsep purgatori ini koreksi ya teman-teman Katolik kalau salah ya. Konsep purgatori itu adalah rahmat berlebih orang-orang kudus yang dibagikan kepada orang-orang yang kurang kudus sehingga dia bisa selamat. Tetapi ini kan ada siapa lo, gue lupa namanya ya. Ini seorang scholar sih yang mengajarkan ajaran ini, dan ini diadopsi sama Katolik ya. Koreksi kalau salah ya, saya lupa namanya ya. Tapi kalaulah memang ada purgatori, lalu untuk apa ada Yesus? Sebab di Alkitab dikatakan, oh setiap orang ditetapkan mati satu kali, lalu dihakimi. Tidak ada setiap orang ditetapkan mati satu kali, lalu ke purgatori. Itu nggak ada ayatnya. Gitu. Iya. Nah, Albertus Magnus kalian boleh cek. Terus ada di bukunya siapa ya? Ini purgatori itu dari sana. Konsep purgatori diperkenalkan oleh ada ya api penyucian ini ya. Ini Thomas Aquinas, yes. Nah,
Itu ada di bukunya itu, Thomas Aquinas. Jadi ini nggak ada ajaran Rasul dan ini nggak diterima oleh ajaran Kristen. Api penyucian ini atau purgatori ini. Gitu Kak Pau Pau. Ya aku pikirnya itu kan awalnya kayak Firdaus gitu. Kayak tadi kan sebelumnya kan sama yang kakak yang sebelumnya kan kakak jelasin antara Firdaus sama apa tuh namanya yang satunya Tartarus, itulah ya. alam barzah. Nah, jadi aku berpikir bahwa karena kan dia memberikan penjelasan ke aku yang kayak iya karena kamu banyak berbuat baik, tapi tuh yang akan kayak semacam ditimbang dulu seperti itu dia penjelasannya ke aku nggak tahu apa mungkin dia yang salah penjelasan atau aku mungkin yang salah nangkep. Cuman yang dari penjelasannya dia tuh bahwa kayak macam kamu melakukan kebaikan tapi ada hal-halmu yang tidak baik yang itu akan dipertimbangkan pada saat nanti kayak menunggu masa penghakiman gitu loh Kak. Gitu dia jelasinnya. Jadi aku mikir oh Firdaus kali maksudnya dia ini ya. Aku mikir gitu. Oke, kita baca di Wahyu 14 ayat 13 dikatakannya. Berbahagialah sungguh kata roh ya, orang-orang yang sejak sekarang ini mati dalam Tuhan. Sebab ia akan beristirahat dari jerih lelahnya. Segala perbuatannya itu akan mengikuti. Nah, jadi sebenarnya bukan apa tadi namanya Kak, kebaikan kita mengikuti kita, karena memang itu adalah hakikat kita. Manusia berbuat baik itu hakikat kita, tidak ada upah di situ. Sebab itulah rule-nya kita, fitrahnya kita sebagai manusia, yaitu baik. Ketika kita melenceng dari gambaran yang Allah buat, itulah dosa. Jadi dosa itu mengikuti kita, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan mengikuti kita ketika kita mencapai tangga pendakian tadi. Ketika kita mau masuk ke dalam Firdaus tadi. Karena kita kan di bumi. Sementara Firdaus itu di tingkat ketiga dari langit ini. Dan ketika kita mau sampai ke tingkat Firdaus itu, perbuatan buruk kita itu akan mengikuti kita. Nah itulah yang bisa membawa kita jatuh dan akhirnya didorong ke Tartarus. Jadi hati-hati juga untuk orang Kristen, kalau dia tidak menjaga kekudusannya, tidak menjadi sama seperti Kristus, ya dia akan dituntut oleh roh-roh jahat itu. Karena ini ada ayatnya. Ya semua yang saya jelaskan ini ada ayatnya gitu. Makanya kenapa kita ini harus berbuat baik. Dan berbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi perbuatan baik kita itu akan meringankan langkah kita ketika menuju Firdaus. Karena yang menyelamatkan itu hanya Yesus. Itulah yang akan kamu terima nanti menjadi kemuliaanmu ketika di sorga. Gitu. Makanya kenapa perbuatan kita itu mengikuti kita. Kalau kita, ya menurut Wahyu 14 ayat 13, kalau kita selama hidup kita berbuat baik, mungkin nggak si jahat ini, roh-roh jahat iblis ini menangkap kita? Karena waktu di bumi dia tidak bisa mengikuti kita, karena kita tidak mengikuti perintahnya, mau ya. Sampai gini Kak Pau, halo. Iya Kak. Ya, misal Kak, kamu di dunia ini kayak sekarang ini, terus iblis mengatakan gini, ayo curi uang. Kita nggak ngikut dia kan, dan akhirnya kita tidak mencuri. Maka si iblis ini nggak akan bisa menuntut kita. Kenapa? Karena kita bukan tawanannya. Kita tidak taat sama dia. Kita tidak bertuhankan iblis kan? Iya benar. Maka dia nggak bisa mengikat kita. Tetapi kalau kita mengikat diri kita dalam dosa ketika hidup, maka iblis ini akan juga bisa menawan kita. Karena kita mengikuti dosa, mengikuti perintah dia. Makanya kenapa Yesus itu ketika dicobai iblis, dia tidak taat. Kenapa? Karena bukan iblis Tuhannya. Kita pun jangan taat terhadap dosa. Sebab itu adalah rancangan si jahat untuk membuat kita jatuh ke dalam tempatnya, yaitu dunia orang mati. Iya. Mudah-mudahan paham ya penjelasan. Iya, paham Kak. Nah gitu. Jadi tidak ada konsep dibakar, ditimbang, apa segala macam. Nggak ada konsep seperti itu. Tetapi yang seperti dijelaskan oleh Rasul Lukas itu tadi di dalam Lukas. Gitu. Oke, siap. Aku ngerti Kak, paham udah sekarang. Oke, makasih banyak ya Kak Agatha. Sama, Tuhan berkati Pau Pau. Tuhan berkati.